Dari 5 titik pengawasan laut, kami mengunjungi titik perdagangan laut tersibuk di dunia, yakni di Selat Malaka dan Selat Singapura, dengan mengunjungi pangkalan KPLP Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Kami mengikuti para penjaga samudra yang sedang berpatroli dengan kapal KN Kalimasada. Kalau rencana operasi itu biasanya direncanakannya gimana, Cap? Setahun sekali kah atau sebulan sekali? Pergerakan kami biasanya bergerak sesuai rencana operasi. Dari tahun sebelumnya sudah dilaksanakan di 2021. Pergerakan kedua yaitu dari informasi dari VTS, dari UPT Perhubungan Laut salah satunya, dan dari intelijen. Jadi ada 2 sistem, rencana operasi dan pergerakan mandiri. Yang masuk dalam radar mencurigakan tuh, kapal mencurigakan tuh seperti apa? Contohnya kemarin ada kapal dari Singapura tidak melapor ataupun tidak memasang AIS. Terdek di radar ada subjek yang mengapung-apung. Kami coba berhubungan sama VTS, apakah kapal tersebut laporan dan seterusnya, dan ataupun ada indikasi lain. Sementara tidak ada laporan. Tugas kami apabila tidak ada laporan langsung on the spot untuk melakukan pemeriksaan. Berarti teknisnya gimana tuh, Cap? Kayak seperti tadi, kontak dulu lewat radio, lalu kapal patroli mendekati, atau gimana, Cap? Bisa diceritain nggak? Baik, yang kemarin terjadinya itu pada saat ada informasi ada subjek yang dicurigakan, kapal kami on the spot ke sana. Setelah tiba di sana, jarak beberapa mil, kami coba konteks melalui VHF dan melakukan pemantauan secara berkala, yaitu memutarkan subjek tersebut. Nah, setelah itu kita konteks, apabila tidak terjadi dua belah informasi, kami langsung longset untuk melakukan pemeriksaan. Sesuai peta kerawanan, Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi daerah rawan kecelakaan dan kriminalitas. Namun pemeriksaan kapal pelayaran harus memperhatikan efisiensi waktu, mengingat sibuknya pelayaran di kawasan ini. Semakin lama pemeriksaan akan menimbulkan kos bagi pengusaha logistik. Namun era baru ini, tantangan pengamanan laut Indonesia menjadi bertambah. Pengamanan Indonesia dari penularan penyakit menular menjadi fokus tambahan yang tentu tidaklah mudah. Yang sudah-sudah, kalau arahan dari pimpinan periksa. Kecuali seperti kasus terbaru, karena dia bendera asing, kami belum melaksanakan pemeriksaan. Kata pimpinan, ikut aturan, jadi harus orang kesehatan dulu, karantina dulu naik, baru kita melaksanakan pemeriksaan. Akhirnya pimpinan mengarahkan kami tarik dulu ke pangkalan, diadakan dulu pemeriksaan COVID-19 dan lain-lain, baru kita laksanakan pemeriksaan standar perhubungan. Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban adalah satu dari 5 titik pangkalan KPLP yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai menjelaskan kelima pangkalan strategis tersebut. Kita mempunyai 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai di seluruh Indonesia. Yang tadi Mas Ari sebutkan adalah di Tanjung Uban, itu di Kepri. Nah, itu kapal-kapal di Tanjung Uban, di pangkalan penjagaan laut dan Tanjung Uban itu selain tadi menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, tumpahan minyak di sana yang paling banyak menantang karena banyaknya kapal-kapal yang berlalu lintas di daerah di Selat Malaka. Kalau kriminalitas di sana bagaimana, Pak? Kriminalitas biasanya juga ada. Kita selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain biasanya. Kalau masalah kriminalitas itu kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kalau setelah kita adakan penangkapan. Kalau Tanjung Priok, Pak, di Jakarta ini apa? Teluk Jakarta. Tanjung Priok ini memang arus lalu lintas pelayarannya terpadat. Ciri khasnya dia harus menjaga keamanan dan keselamatan TSS Selat Sunda. Nah, itu tantangannya karena 60% ini logistik ya. Logistik. Oke. Kecelakaan mungkin rawan apa gimana di Kecelakaan juga ada kalau di Tanjung Priok ini. Namun kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi antar UPT internal kita maupun dengan eksternal kita dalam hal quick response, kecepatan untuk kapal sama-sama bergerak untuk memberikan bantuan. Kita setelah mendapatkan informasi dari Vehicle Traffic System, itu kita langsung bergerak. Mana yang lebih cepat untuk memberikan bantuan dengan quick response itu kita langsung kapal-kapal kita
gerakkan. Oke, kalau ke timur Pak ada Tanjung Perak itu juga mungkin kurang lebih sama begitu ya? Ada sama, Tanjung Priok ada ya? ciri khasnya juga. Permasalahan. Kalau Tanjung Perak itu menjaga masalah TSS Selat Lombok, itu kan cukup padat juga di daerah tersebut juga di sana untuk memberikan keamanan keselamatan daerah destinasi wisata juga. Begitu juga yang Tual ya, yang Tual juga. Kalau Tual ini ciri khasnya selain kita memberikan pelindungan keselamatan keamanan destinasi wisata, di sana itu kan banyaknya offshore yang kita harus antisipasi, terutama masalah tumpahan minyak juga di Oke. daerah sana yang banyak kita memberikan kilang-kilang satu lepas keamanan. pantai Betul, begitu ya, betul, kemudian betul. juga harus diawasi. Itu kan cukup banyak di sana yang harus kita awasin dan memberikan suatu perlindungan sesuai dengan tugas pokok kita sesuai dengan Undang-Undang 17 tentang Oke. pelayaran. Satu lagi berarti yang di Bitung ini juga berbatasan dengan Di negara Bitung lain ya? itu kan berbatasan dengan negara lain. Banyaknya kapal-kapal yang menuju kepada Australia dan Amerika. Itu kan harus kita jaga keamanan dan keselamatan. Kerawanannya di apa daerah Pak itu. di sana Pak? Kriminalitas kah, bajak laut kah, atau apa? di sana? Ada kalau hal-hal seperti itu ada, namun kesiapsiagaan kita SDM kita di atas kapal dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan lain sebagainya secara bersama-sama, insya Allah akan bisa kita atasi selama ini. KPLP sebagai Coast Guard di Indonesia memiliki sejumlah tantangan kini dan masa depan. Ahmad mengatakan tantangannya tidak lain adalah teknologi yang tertinggal dari negara lain dan kapasitas serta kualitas SDM. Apa sih sebetulnya menurut Bapak tantangan yang dihadapi oleh KPLP yang paling krusial saat ini?